Oke teman-teman, kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Ilmu Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda. Kalau siang tadi kita berjalan-jalan ya, kita melakukan namanya Car Free Day. Kalau saat sekarang atau malam ini tepatnya, saya akan membagikan kepada Anda yaitu seputar tentang mitos dan juga fakta hipnotis ya. Karena ternyata masih banyak dari Anda, utamanya Anda yang belum pernah atau sama sekali belum pernah belajar ilmu hipnotis ini, mempunyai beberapa pandangan atau persepsi yang kurang tepat atau bahkan salah tentang ilmu hipnotis. Nah, sesaat lagi saya akan membahas mitos-mitos apa yang sering berkembang tentang hipnotis dan fakta apa yang bisa Anda ketahui tentang hipnotis. Namun terlebih dahulu seperti biasanya saya Mas Nur mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini tadi sudah membeli ebook kitab Mahir Hipnotis atau yang hari ini tadi sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis. Buat Anda yang ingin membeli ebook saya, ebook kitab Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang ingin mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, teman-teman otomatis bisa menghubungi saya ya, nomornya saya berikan di kolom video atau teman-teman juga bisa baca di deskripsi di bawah video. Sebagai seorang guru hipnotis yang sangat lama mengajarkan ilmu hipnotis lebih dari 10 tahun, tentu hal tersebut sering saya jumpai ya, bahwa masih banyak dari Anda yang berpikiran tidak tepat atau menganggap hipnotis itu adalah sebuah mitos. Apa mitos hipnotis yang biasanya sering muncul? Yang pertama adalah hipnotis dianggap sebagai sebuah ilmu sihir. Maka ada beberapa dari kalangan agama tertentu yang mengharamkan, bahkan membuat fatwa bahwa hipnotis itu haram ya, syirik karena bersekutu dengan bangsa jin ya, karena melalui metode sihir. Itu hanya mitos ya, nanti saya jabarkan faktanya. Faktanya ya tidak ya, karena hipnotis itu bukan menggunakan bantuan dari bangsa sebelah ya, bangsa jin, demit, gendruwo, setan, enggak ya. Hipnotis itu ilmu yang sangat ilmiah, ilmu yang mudah dipelajari oleh Anda yang tentunya mau belajar. Yaitu mitos pertama. Yang mitos kedua yang sering muncul bahwa ketika seseorang dalam kondisi terhipnotis, maka dia dalam kendali penuh atau pikirannya dikendalikan penuh oleh orang yang menghipnotis. Benarkah demikian teman-teman? Ternyata tidak ya, bahwa tidak semua bisa dikendalikan oleh seorang penghipnotis. Meskipun ketika Anda melihat, menyaksikan, misalkan saya nih ya menghipnotis orang, nah ini kan terlihat bahwa orang yang saya hipnotis ini menuruti apa yang saya katakan. Contoh, saya buat jadi patung tidak bisa bergerak, atau saya ubah namanya, saya hilangkan namanya, dan berbagai macam bentuk demonstrasi hipnotis lainnya. Nah, ini dibuat kesimpulan seolah-olah saya itu bisa mengendalikan orang tersebut secara penuh. Tentunya tidak. Nah, contoh yang tidak bisa dikendalikan apa, Mas Nuk? Ya, kalau orang yang saya hipnotis saya suruh untuk bunuh diri, bundir, ya tentu mereka akan menolak ya, karena di dalam proses hipnotis sendiri yang terjadi di pikiran bawah sadarnya itu masih ada kontrol meskipun lemah gitu ya. Untuk hal yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan moralitas, tentu tidak bisa gitu ya teman-teman. Itu contohnya. Mitos yang lain adalah bahwa hipnotis itu bisa digunakan untuk membaca pikiran orang lain ya, seolah-olah seperti telepati ya, Anda bisa membaca pikiran orang lain. Ini salah kaprah. Hipnotis cara kerjanya tidak demikian teman-teman. Jadi ketika seseorang ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya ini ya, karena dia berbicara dengan apa, diberikan sugesti, diberikan pertanyaan-pertanyaan, maka dia bisa mengungkapkan hal yang selama ini sulit untuk keluar di dalam pikirannya gitu ya. Tetapi kalau dipikir bisa membaca pikiran, misalkan nih contohnya saya hanya melihat orang nih, saya baca pikirannya, ya nggak bisa ya. Itu bukan seperti itu cara kerja hipnotis. Jadi tetap harus dilakukan namanya sesi tanya jawab ya. Mungkin sesuatu hal yang sulit diungkapkan ketika dalam kondisi pikiran sadar, dengan proses hipnotis akan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya gitu ya.
Nah, dipahami teman-teman, itu mitos yang ketiga. Mitos selanjutnya adalah hipnotis itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesionalis atau para profesional yang memang benar-benar mendalami ilmu hipnotis. Faktanya Anda pun bisa belajar hipnotis, gitu ya. Jadi semua orang itu bisa belajar hipnotis dan mempraktekkan hipnotis. Cuma bedanya kan, kalau Anda baru belajar, tentu ya Anda di tingkat dasar, di tingkat awam gitu ya, pemula, itu yang membedakan. Sedangkan tadi para profesional seperti saya ya sudah mendalami ilmu hipnotis, tentu lebih banyak pengetahuannya tentang ilmu hipnotis dibandingkan orang awam seperti Anda. Kalau Anda mau belajar tekun seperti saya, suatu saat Anda akan menjadi seseorang yang dikatakan ahli, dikatakan mahir, dikatakan pandai di dalam proses hipnotis, teman-teman. Jadi intinya salah, Anda pun bisa belajar hipnotis, asal itu tadi Anda mau belajar. Kemudian selanjutnya mitos yang sering berkembang lainnya adalah hipnotis ini sangat berbahaya, gitu ya. Artinya ketika seseorang terjebak dalam proses terhipnotis, ini bisa membahayakan orang yang dihipnotis. Nah, ini mitosnya. Faktanya tidak, bahkan justru sebaliknya ya, orang yang terhipnotis ini bisa diberikan sugesti-sugesti yang positif, bisa dilakukan proses untuk meningkatkan motivasi diri dari orang yang terhipnotis, atau orang yang terhipnotis ini bisa dilakukan proses hipnoterapi membantu kesehatan mental. Contoh-contoh yang sering muncul di kasus-kasus yang sudah ada adalah adanya stres. Jadi dengan hipnotis bisa meredakan tingkat stres, kemudian bisa membantu menyembuhkan fobia, ketakutan terhadap sesuatu hal yang di luar umumnya gitu, fobia, kemudian trauma, dan berbagai macam bentuk hal positif lainnya yang bisa digunakan ketika orang dalam proses terhipnotis, termasuk membuat percaya diri, membuat orang itu jauh lebih pinter berkomunikasi, lebih berwibawa, mempunyai mental yang kuat, dan hal-hal positif lainnya, teman-teman. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan mitos yang berkembang di masyarakat ya. Karena saya sering mendapatkan DM gitu, ini tolong berikan saya mantranya, saya berikan doa-doanya yang mujarab. Kalau yang bertanya ini usianya tua, mungkin saya maklum ya, karena itu generasi old, generasi lama. Tapi kalau yang bertanya anak muda, ini sangat disayangkan, karena ya Anda itu anak muda, seharusnya Anda itu bisa menggunakan pikiran Anda untuk mencari informasi. Di zaman sekarang, zaman digital, Anda pegang HP, ya kan, tinggal diketik saja apa itu hipnotis, keluar. Jadi orang ya, mohon maaf nih, jangan bodoh-bodoh amat ya, gitu loh, jangan tolol-tolol amat, gunakan pikiran Anda. Ini buat Anda yang malas untuk mencari informasi. Dan selanjutnya teman-teman, jika Anda sudah mengetahui antara mitos dan fakta bahwa hipnotis itu memang ilmu yang luar biasa, ilmu yang hebat yang bisa digunakan oleh siapapun yang mau belajar, sekarang pilihannya di tangan Anda ya. Jika Anda memang serius untuk mendalami ilmu hipnotis ini dan tertarik untuk mengembangkan hipnotis ini, silahkan teman-teman hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video, dan kita akan belajar bersama gitu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Salam hormat, see you next time, bye bye. Salam hipnosa.